Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Pojok IPA. Jangan lupa tekan like dan tombol subscribe-nya. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi tentang organ reproduksi pada laki-laki. Masih di materi pelajaran IPA kelas 9. Kalau kita ingin mempelajari organ reproduksi pada laki-laki, maka supaya lebih mudah, kita lihat dulu gambar organ reproduksi pada laki-laki. Nah, ini adalah gambar organ reproduksi yang kita lihat dari samping. Agar kita lebih mudah dalam memahami organ-organ reproduksi pada laki-laki, harus tahu dulu urutan-urutan dari mana sel sperma itu terbentuk sampai sel sperma itu keluar dari organ reproduksi laki-laki. Kita awali dari gonad. Ini adalah gonad pada laki-laki. Gonad itu adalah organ reproduksi yang menghasilkan gamet. Gonad pada laki-laki namanya adalah testis. Dan gamet yang dihasilkan namanya adalah sel sperma. Jadi, testis adalah organ yang berfungsi untuk menghasilkan sperma. Selain menghasilkan sperma, testis ini juga menghasilkan hormon yang namanya hormon testosteron, yang dapat merangsang perubahan fisik pada laki-laki. Setelah sel-sel sperma ini terbentuk dan terlepas dari testis, maka sel-sel sperma ini belum cukup dewasa karena ekor belum terbentuk secara sempurna. Maka perlu tempat untuk pendewasaan sel-sel sperma, yaitu berupa saluran yang berliku-liku. Ini adalah saluran yang berliku-liku di sekitar testis. Namanya adalah epididymis. Nah, bentuknya berliku-liku. Nah, kenapa epididymis ini bentuknya berliku-liku? Tujuannya adalah untuk memperpanjang lintasan sperma sehingga cukup dewasa pada saat keluar dari epididymis. Ketika sel-sel sperma sudah cukup dewasa dan epididymis ini penuh dengan sel-sel sperma, maka sel-sel sperma akan bergerak menuju ke atas melalui saluran yang namanya adalah vas deferens yang nantinya akan disalurkan keluar melalui uretra dan akhirnya dikeluarkan dari tubuh. Sebelum sel-sel sperma ini dikeluarkan melalui uretra, sel-sel sperma ini ditampung dalam suatu kantong. Kita sudah mempelajari sistem ekskresi pada manusia, di mana manusia juga memiliki kantong yang berfungsi untuk menyimpan urin. Nah, yang atas ini kantong untuk menyimpan urin, yang bawah ini kantong untuk menyimpan sel-sel sperma. Kantong dalam bahasa Latinnya adalah vesica. Untuk menyimpan urin namanya vesica urinaria. Sedangkan untuk menyimpan sperma namanya adalah vesica seminalis. Asal katanya adalah semen, yang artinya cairan-cairan yang dihasilkan oleh beberapa kelenjar dan sperma itu sendiri. Kita perlu bersyukur karena dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 2 buah kantong bagi anak laki-laki. Coba kita bayangkan kalau tidak ada kantong. Setiap saat, setiap detik ginjal menghasilkan urin dan testis menghasilkan sel-sel sperma. Kalau tidak ada kantong, tidak ada penampung, maka urin dan sperma ini akan mengalir secara terus-menerus. Oke, kita lanjutkan. Vesica seminalis ini selain berfungsi untuk menyimpan sperma, juga berfungsi untuk menghasilkan zat-zat yang bersifat basa atau alkali, fruktosa, hormon prostaglandin, dan protein pembekuan. Basa ini berfungsi untuk melindungi sperma dari sifat asamnya urin yang tersisa pada uretra dan melindungi sperma pada saat masuk ke organ reproduksi wanita yang bersifat asam.
Sedangkan fruktosa ini berupa gula sederhana, berfungsi sebagai sumber energi untuk sperma. Sedangkan hormon prostaglandin ini berfungsi untuk melindungi sperma ketika berada di dalam tubuh wanita. Sel-sel sperma ketika masuk ke dalam tubuh wanita dianggap sebagai sel asing, sehingga sistem imun pada tubuh wanita akan melawan sperma tersebut. Nah, hormon prostaglandin inilah yang akan melemahkan sistem imun pada wanita tersebut, sehingga sperma dapat berenang dan bertemu sel ovum. Sedangkan protein pembekuan ini akan membuat sperma menjadi kental dan lengket, yang berfungsi untuk melindungi sel-sel sperma. Di bawah vesika urinaria ini ada sebuah kelenjar yang namanya adalah kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini menghasilkan cairan keputih-putihan sedikit asam atau pH-nya sekitar 6,5 dan cairan yang terdiri dari asam sitrat, enzim, dan seminal plasmin. Asam sitrat ini fungsinya adalah untuk menghasilkan energi untuk sperma. Enzim berupa pepsinogen, lisosim, dan amilase. Sedangkan seminal plasmin yang berfungsi sebagai antibiotik agar saluran uretra ini bebas dari bakteri. Terus ada kelenjar lagi yang namanya adalah kelenjar Cooper, yang fungsinya untuk menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basah dengan fungsi untuk melindungi sperma. Terus selanjutnya ada saluran untuk mengeluarkan sperma. Ini saluran ini namanya adalah ure. Kita kemarin sudah mempelajari sistem ekskresi pada manusia, juga ada ure. Nah, ure yang keluar dari ginjal menuju ke vesika urinaria ini namanya adalah ureter. Sedangkan ure yang keluar dari vesika urinaria maupun vesika seminalis menuju ke luar tubuh manusia namanya adalah uretra. Yang atas ini namanya ureter, yang bawah namanya uretra. Uretra ini berfungsi sebagai saluran sperma dan saluran urin. Nah, yang kita bahas ini tadi semua adalah organ-organ reproduksi yang berada di dalam tubuh manusia. Sekarang kita bahas organ-organ reproduksi yang ada di luar tubuh, yang kelihatan dari luar, yaitu ada penis. Penis ini adalah bagian yang masuk ke dalam organ wanita. Terus ada kantong sebagai tempat testis itu bergantung. Namanya adalah skrotum. Nah, testis ini disimpan dalam sebuah kantong yang namanya adalah skrotum, yang berada di luar tubuh manusia. Karena testis ini akan optimum dalam menghasilkan sperma pada saat suhu di bawah suhu tubuh manusia. Nah, skrotum inilah yang dapat menjaga suhu testis dengan cara mengatur volume skrotum, menyesuaikan dengan suhu lingkungan. Nah, sekarang kita lihat lebih dalam pada bagian testis ini. Testis ini akan saya perbesar. Nah, testis kalau kita perbesar dan kita potong secara melintang, maka bentuknya akan seperti ini. Ini adalah bagian yang namanya epididymis. Terus ini adalah bagian yang namanya vas deferens. Coba bisa kita amati. Epididymis ini berupa saluran-saluran yang berliku-liku, yang fungsinya tadi adalah untuk sebagai tempat pendewasaan sel sperma. Di dalam testis ini ada kumpulan-kumpulan dari tubulus, namanya adalah tubulus seminiferus. Kalau tubulus seminiferus ini kita potong, kita perbesar, maka bentuknya seperti ini.
Nah, ini seperti pipa dengan bagian di pinggirnya ini adalah berupa sel-sel spermatogonium atau induk dari sel-sel sperma. Di dalamnya ini berupa kosong. Kalau ini kita perbesar lagi, maka bentuknya akan seperti ini. Nah, di bagian paling luar ini adalah sel induk sperma atau spermatogonium yang nanti akan berkembang menjadi sel-sel sperma. Sel-sel sperma yang terlepas ini akan menempati ruang kosong dan menuju ke epididymis. Akan kita bahas tentang proses spermatogenesis, yaitu proses pembentukan dan pematangan sperma yang terjadi pada testis. Yang perlu kita ketahui bahwa proses spermatogenesis ini dimulai pada saat anak laki-laki mengalami masa pubertas atau masa anak-anak menuju ke masa dewasa dan diproduksi secara terus-menerus sampai anak laki-laki itu sampai tua. Proses spermatogenesis kita awali dari sel yang namanya ini adalah, untuk mengingat-ingat kita penggal dua kata, spermato dan gonium, atau spermatogonium. Gonium ini adalah calon, spermato itu adalah sperma. Jadi ini adalah calon sperma. Ini bersifat diploid atau 2N. Spermatogonium ini akan mengalami perkembangan dan pembelahan secara mitosis berulang-ulang sehingga menghasilkan sel sperma. Nah, ini karena pertama terbentuk namanya adalah spermatosit primer yang bersifat diploid atau 2N juga. Spermatosit primer ini akan mengalami pembelahan secara meiosis yang pertama. Akan menghasilkan yang kedua namanya adalah spermatosit sekunder yang bersifat haploid atau N. Kemudian sel-sel spermatosit ini, akan ada dua, sel-sel spermatosit ini akan membelah secara meiosis yang kedua menghasilkan 4 buah sel. Namanya sama sperma, tapi kita tambahi dengan spermatid. Artinya ini sel-sel sperma yang belum memiliki ekor untuk berenang. Nah, selanjutnya spermatid ini akan berkembang atau mengalami diferensiasi menjadi sel sperma. Nah, kalau ini kita perbesar, maka gambarnya seperti ini. Ada kepala, ada leher, dan ada ekor. Kepala ini berisi tentang materi genetik berupa kromosom, bisa kromosom X, bisa kromosom Y. Pada leher ini berisi mitokondria yang berfungsi sebagai energi untuk menggerakkan ekor. Nah, ekor ini akan berputar seperti baling-baling sehingga mampu menggerakkan sperma ini ke depan. Nah, sel sperma yang sudah memiliki ekor secara sempurna ini dinamakan dengan spermato. Nah, yang memiliki ekor itu kan hewan. Hewan itu namanya adalah zoa. Maka ini namanya adalah spermatozoa. Nah, demikian penjelasan singkat tentang organ reproduksi pada laki-laki. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.